semua jemaat BM Grace Kebaktian Bahasa Malaysia yang dikasihi. Bertemu kembali di dalam talian untuk beribadah bersama dengan anda. Saya pasti kita semua semangat dimanapun anda berada saat ini. Saya Estonia, host anda untuk Kebaktian Bahasa Malaysia dalam talian hari ini. Saya mewakili BM Grace Bahasa Malaysia mengalu-alukan anda yang bersama kami buat pertama kali di Kebaktian BM Grace Bahasa Malaysia. Sangat bersukacita akan pertemuan kita di dalam talian ini. Sebelum kita menyiapkan pribadi kita dalam pujian dan penyembahan, sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh berhubung dengan kami melalui email, nombor telefon atau WhatsApp di talian BM Grace seperti yang tertera di skrin saat ini. Ayo, saat yang dinanti-nantikan, kita bersama tim Grace Worship, kita bersorak dan mengagungkan nama Tuhan atas anugerahnya. Katakan sukacita kita kepada Yesus. Dia Allah kita yang sanggup. Hosana Adonai, Yesus luar biasa. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita masuk di hadiratnya dengan nyanyian syukur. Lift up His name. Haleluya. Kasih karuniamu
Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harta yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus
With open arms, how can this be? My youth is undone, my past is untethered, and I'll leave it behind, run to my Father. There is no disappointment in your eyes, there is no shame, there is only pride. I am loved, Father, I'm loved by you. Oh. Your heart from me. My fear is gone, I am set free. There's nothing to hide, there's nothing to measure, 'cause I am your child, and there's all that matters. There's no disappointment in your eyes, there is no shame, there is only pride. In love, Father, I'm loved by you. There's no tears in your embrace, over and over again you say, in love, Father, I'm loved by you. In love, Father, I'm loved by you. You are changing everything. You are changing everything. I believe it, I receive it. You are changing everything. You are changing everything. You are changing everything. I believe, I receive it. You are changing everything. You are changing everything. You are changing everything.
I'm love, I'm love, I'm love, loved by you. Salam, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah di atas talian. Setiap kali kita datang bersama-sama untuk memuji dan menyembah, beribadah kepada Tuhan, kita jangan lupa tentang pekerjaan ajaib Yesus kepada kita, tentang perbuatan besar kasih Allah kepada manusia. Sehingga pada hari ini saya dan saudara dapat bersama-sama datang menghadap Tuhan dengan penuh keberanian dan penuh keyakinan karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, pada kali ini, mari saya mengajak kita bersama-sama untuk mengambil perjamuan Tuhan. Dan ini terdapat dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil roti bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sama-sama ambil cawan perjamuan Tuhan. Demikianlah akhirnya kita ingat akan pekerjaan Allah yang ajaib, yang luar biasa. Setiap kali kita bertemu, berjumpa, beribadah kepada Tuhan, seharusnya kita sama-sama mengambil perjamuan Tuhan dan menjadi peringatan bagi kita tentang pekerjaan pengorbanan Yesus bagi setiap pribadi kita. Mari saya berdoa bagi kita. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami indah dan luar biasa. Satu pekerjaan yang ajaib, satu pekerjaan yang besar. Ternyata kasih Allah tidak berkesudahan bagi kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Dengan itu, saya mendorong kita semua untuk tetap setia memberi persepuluhan dan persembahan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Tuhan atas kemurahannya bagi kita selama ini. Firman Tuhan nyatakan dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Amin. Oleh itu, kita boleh memberi melalui
online bank transfer ke akaun bank BEM Grace seperti yang tertera di skrin anda. Mari kita berikan fokus sepenuhnya fikiran dan hati kita untuk mendengar dan menerima firman Tuhan pada hari ini, dan kita mari sediakan buku dan pen untuk mencatat rema yang kita dengar dari Pastor Oda. Sekali lagi kita datang dan beribadah bersama. Adalah satu kesempatan dan kemurahan dari Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dapat datang kembali dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang bertajuk Apa Nasib Gereja Tanpa Karunia Roh Kudus. Sekali lagi, apa nasib gereja tanpa karunia Roh Kudus? Firman Tuhan ini terdapat dari 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 11. Ayat 4 berkata, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 7. Tetapi kepada tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, firman Tuhan, apa nasib gereja tanpa karunia Roh Kudus? Sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa roh yang satu memberi karunia dan juga banyak pelayanan, tetapi satu Tuhan, banyak berbagai-bagai pekerjaan ajaib, tetapi Allah yang satu yang sama mengerjakannya di dalam semua orang. Dan apa untung dan apa pentingnya gereja dan karunia Roh Kudus? Yang pertama, apa nasib gereja tanpa karunia Roh Kudus? Mereka tidak menyertakan Yesus dalam gereja. Sekali lagi, hal yang pertama, mereka tidak melibatkan Yesus dalam gereja. Karena waktu Yesus naik ke surga, dia berjanji bahwa dia akan memberi seorang penolong bagi gereja Tuhan.
Dia berkata, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tetapi aku memberikan seorang penolong bagimu, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dan waktu Roh Kudus datang, Yesus memberikan karunia kepada gereja melalui Roh Kudus yang Dia utus dari surga kepada saya dan saudara ataupun gereja Tuhan. Nah, kalau gereja tanpa Roh Kudus, kalau gereja tanpa karunia roh, mereka sebenarnya tidak melibatkan Yesus dalam gereja mereka. Mereka mulai acara kebaktian ibadah dari doa pembukaan, khotbah, pujian penyembahan dan sampai selesai. Tetapi sebenarnya kalau roh ataupun karunia roh kudus tidak dilibatkan, itu berarti bahwa mereka tidak ikut sertakan Yesus dalam gereja. Karena yang memberi karunia itu ialah Yesus, tetapi melalui Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, pada hari ini mari kita lihat bagaimana Allah, Yesus bertindak di dalam gereja Tuhan. Dia mau bahwa gereja Tuhan itu ada kuasa, ada kekuatan dari Dia, ada kemampuan dari Dia. Oleh sebab itu, Dia memberikan kita seorang penolong yang bernama Roh Kudus, dan melalui Roh Kudus Dia memberikan karunia roh di dalam gereja. Tetapi banyak gereja mereka rasa bahwa karunia Roh Kudus itu mungkin tidak perlu, mungkin tidak penting. Karena mereka mempunyai bakat dan juga mereka mempunyai talenta alami semula jadi. Dan mereka dapat menjalankan ibadah, mereka dapat menyelesaikan ibadah dari awal sampai akhir dengan rasanya baik sekali. Dan juga ada gereja Tuhan yang menjalankan gereja itu sesuai dengan kemampuan, kekuatan, talenta, bakat semula jadi alami mereka. Dan mereka rasa bahwa mereka menjalankan pekerjaan Tuhan dengan benar dan dengan baik sekali. Ternyata bahwa mereka mengenepikan, mereka tidak ikut sertakan Yesus di dalam gereja kalau mereka tidak menggunakan karunia Roh Kudus dalam gereja. Karena yang memberi karunia itu ialah Yesus melalui Roh Kudus. Dia mau bahwa gereja Tuhan ada karunia dari Dia. Karunia itu kepada setiap orang, setiap anggota gereja yang ada dalam gereja Tuhan. Maka yang pertama, kalau gereja Tuhan tidak ada karunia Roh Kudus, ini berarti bahwa gereja itu tidak menyertai Yesus dalam ibadah dan menjalankan gereja. Tidak menyertai Yesus dalam ibadah dan dalam gereja Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena Yesus, Dia rindu, Dia mau bahwa gereja Tuhan itu kuat, cerdas, berkemampuan, luar biasa. Karena apa? Karena ada karunia dari Yesus bagi gereja Tuhan. Adalah sayang sekali kalau gereja Tuhan tidak ikut sertakan Yesus dalam gereja. Adalah sayang sekali kalau gereja Tuhan tidak membawa Yesus dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam gereja Tuhan. Karena Yesuslah yang menghendaki karunia itu. Paulus berkata di dalam firman Tuhan dari 1 Korintus
pasal 14 ayat 1. Kalau kita perhatikan ini, 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Paulus menasihatkan gereja Tuhan, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia bernubuat. Paulus sangat yakin, mahir sekali tentang gereja Tuhan. Gereja pada abad rasul-rasul, mereka sangat tahu bagaimana gereja berjalan. Mereka sangat tahu gereja harus ada karunia Tuhan. Usahakanlah dirimu, usahakanlah karunia roh itu di dalam dirimu, terutama karunia bernubuat, kata Paulus. Usahakanlah. Itu sebabnya Yesus naik ke surga dan dia memberikan karunia kepada gereja melalui Roh Kudus, karena dia tahu bahwa manusia itu terbatas. Saya dan saudara ada had. Saya dan saudara tidak mungkin melakukan perkara-perkara Tuhan. Saya dan gereja Tuhan tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan alam roh. Oleh sebab itu Tuhan dengan sendirinya hadir dan memberikan karunia roh kepada gereja Tuhan. Oleh sebab itu saya dan saudara di dalam gereja Tuhan harus perhatikan karunia roh. Usahakanlah diri kita untuk memperoleh karunia roh kudus itu. Cara untuk mendapatkannya adalah mudah, sesuai dengan firman Tuhan. Minta, maka engkau diberi. Cari, maka engkau mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mudah saja. Oleh sebab itu pada hari ini, setiap diri pribadi kita, setiap gereja Tuhan, harus usahakanlah dirimu mendapat karunia roh. Supaya kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan roh. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yaitu gereja Tuhan. Nah, apa nasib gereja kalau karunia roh kudus tidak ada dalam gereja? Yang kedua, mereka tidak ada perbuatan ajaib. Karena firman Tuhan berkata, kepada seorang dia memberi kuasa untuk melakukan mukjizat. Ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi itu dilakukan oleh Allah yang satu melalui semua orang. Nah, hal yang kedua, gereja tanpa karunia Roh Kudus tidak mungkin akan melihat perbuatan ajaib Allah. Karena melalui karunia roh lah manusia itu dapat melakukan pekerjaan ajaib. Orang buta dapat melihat. Itu bukan pekerjaan mudah. Itu bukan pekerjaan manusia. Tetapi itu pekerjaan Allah. Orang lumpuh berjalan. Orang bisu berkata-kata. Orang tuli mendengar. Itu semuanya perbuatan ajaib dari surga. Memerlukan karunia roh. Dari Roh Kudus datang semua ini. Maka ada orang yang mampu melakukan perbuatan ajaib di dalam gereja Tuhan. Orang mati dibangkitkan. Orang sakit disembuhkan. Karena firman Tuhan berkata tadi bahwa kepada seorang yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Orang ini berdoa bagi orang sakit dan orang sakit sembuh. Ini perbuatan ajaib. Lalu gereja Tuhan tanpa karunia roh tidak mungkin akan dapat melihat perbuatan ajaib Tuhan. Maka tidak adalah perbuatan ajaib dalam gereja itu. Gereja itu sejak awal dan sampai engkau kembali kepada Tuhan, gereja itu akan pikir bahwa dia telah hidup di dalam Tuhan. Tetapi dia telah hidup tanpa perbuatan ajaib dari Allah. Tanpa perbuatan yang mengagumkan. Tanpa perbuatan yang sangat luar biasa dari Allah. Lalu gereja Tuhan tanpa perbuatan ajaib
akan menjadi gereja yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Akan menjadi boring sekali, bosan sekali. Dan biarlah pada hari ini, sesuai dengan firman Tuhan, nasihat Paulus, usahakanlah dirimu untuk mendapat karunia roh. Usahakanlah. Jangan biar hidup berlalu. Jangan biar hidupmu berlalu tanpa pekerjaan ajaib Tuhan. Jangan engkau berjalan membawa gereja tanpa dapat melihat pekerjaan-pekerjaan ajaib. Sehingga engkau berpikir bahwa gereja sebenarnya berjalan seperti ini. Tetapi melalui rencana Tuhan, gereja harus hidup dalam keajaiban. Bahkan dikatakan gereja harus berjalan dalam ketidakmustahilan. Dalam perkara-perkara ajaib. Perkara-perkara yang luar biasa. Karena roh yang satu ini memberi karunia untuk menyembuhkan, untuk membuat mukjizat, untuk melakukan perkara-perkara ajaib, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari saya dan saudara, usahakanlah diri kita untuk mendapat karunia roh. Apa nasib gereja yang tanpa karunia roh? Yang ketiga, tidak ada pemulihan. Tidak ada pemulihan. Karena Roh Kudus Tuhan itu diberikan, karunia-karunia diberikan untuk membangun tubuh Tuhan. Itu sebabnya ada pemulihan. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Allah. Gereja itu pasti dipulihkan. Setiap kali Allah hadir di dalam satu bangsa, bahasanya saya datang memulihkan bangsa ini. Setiap kali Allah ikut campur di dalam satu gereja, bahasa yang Allah mau berikan kepada kita ialah saya datang memulihkan gereja ini. Dan setiap kali Tuhan melibatkan gereja dengan karunia-karunia roh, bahasa yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara ialah saya datang untuk memulihkan umat Tuhan ini. Dan disinilah kita melihat setiap pemimpin dalam gereja, setiap pastor di dalam gereja, setiap jemaat dalam gereja, usahakanlah dirimu untuk mendapat karunia-karunia roh. Karena cepat atau lambat kamu akan melihat gereja Tuhan dipulihkan. Tetapi kalau saya dan saudara menolak karunia-karunia Roh Kudus, karena ada masalah, ada kontroversi dengan karunia-karunia, ada campur tangan kuasa yang jahat, kita itu membingungkan kita kadangkala. Itu sebabnya roh yang berkata, ia memberi kepada kepada beberapa jemaat Tuhan, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Biarlah, jangan karena ada satu masalah, jangan karena ada satu kontroversi dengan karunia-karunia Roh Kudus, lalu saya sebagai gereja Tuhan, pemimpin dalam gereja, lalu saya menolak pekerjaan Roh Kudus, menolak karunia-karunia Roh Kudus. Itu sayang, sangat-sangat sayang. Sama saja engkau menolak Tuhan, menolak Yesus yang memberikan Roh Kudus dan juga yang memberikan karunia-karunia melalui Roh Kudus. Setiap kali Allah hadir, setiap kali Roh Kudus hadir, setiap kali kuasa karunia-karunia Roh Tuhan hadir dalam gereja, berbahagialah umat Tuhan itu. Karena engkau pasti dipulihkan. Keluargamu pasti dipulihkan. Jemaat Tuhan pasti dipulihkan. Dari keluarga, dari jemaat, dari gerejamu, pasti daerah dipulihkan. Negeri dipulihkan. Pasti sesuai dengan kekuatan pekerjaan ajaib Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan tidak mungkin tersasar. Tidak mungkin tersilap.
Lalu pada hari ini, sesuai dengan firman Tuhan, apa nasib gereja tanpa karunia Roh Kudus Tuhan? Pertama, ia tidak melibatkan Yesus. Kedua, ia tidak akan melihat pekerjaan-pekerjaan ajaib dalam gereja. Ketiga, gereja tidak mungkin dipulihkan. Dan biarlah pada hari ini, sebagai pemimpin dalam gereja, waktu engkau rasa bahwa tidak mampu lagi membawa gereja ke hadapan, waktu engkau tidak berdaya, kehabisan idea, tidak larat, dan engkau mulai mau menyerah, dan engkau mulai berpikir dalam hatimu bahwa mungkin engkau tidak layak jadi pemimpin dalam gereja. Mungkin engkau tidak sesuai. Mungkin Allah silap memilih engkau. Engkau salah. Engkau salah besar. Karena Tuhan meletakkan engkau sebagai pemimpin di dalam gereja. Itu tidak salah. Tetapi hanya yang salah bahwa engkau tidak melibatkan karunia Roh Kudus dalam gereja. Mari pada hari ini, mulai pada hari ini, datanglah kepada Tuhan. Usahakanlah karunia Roh Kudus dalam gereja Tuhan, dalam setiap pribadi, dalam gereja Tuhan. Ini doa kita, ini fokus kita. Pasti kamu akan melihat bahwa Yesus akan turut serta dan campur tangan. Akan ada perbuatan ajaib dalam gereja. Pekerjaan dan mukjizat terjadi di dalam jemaat Tuhan. Dan gereja Tuhan pasti dipulihkan. Dipulihkan secara iman. Dipulihkan secara rohani. Dipulihkan secara hubungan. Dipulihkan secara keuangan. Dan kepimpinan dalam gereja. Dan akhirnya gereja Tuhan dipulihkan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, pada hari ini, saya galakkan dan saya doakan supaya mulai pada hari ini kita mulai melihat bagaimana karunia Roh Kudus harus masuk dalam gereja. Supaya kita tidak kecewa. Supaya kita tidak putus asa. Supaya kita tidak lemah semangat. Supaya kita jangan lagi rasa tidak berdaya. Tetapi kita akan bersuka cita. Kita akan terkagum-kagum melihat pekerjaan Allah. Kita akan terheran-heran melihat cara Allah membangun gereja. Cara Allah membawa gereja ke hadapan. Cara Allah memberkati umat Tuhan dan cara Tuhan memberkati gereja. Percayalah dan percayalah. Karunia Roh Kudus Tuhan. Sangat rindu, sangat mau untuk campur tangan dan bekerja melalui setiap jemaat Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Supaya terjadi pemulihan. Supaya terjadi pekerjaan ajaib. Supaya nama Tuhan diikutsertakan dan nama Yesus dimuliakan. Setiap waktu, setiap hari di dalam gereja Tuhan. Akhirnya kita akan bersyukur dan bersuka di dalam Tuhan. Sehingga kita dapat berkata bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan kita dapat berkata hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi kepada manusia yang berkenan kepadanya. Kepada siapa yang dia berkenan? Kepada saya dan saudara. Kepada saya dan saudara yang merindukan karunia Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam gereja. Karena saya dan saudara adalah manusia biasa. Kita terbatas, kita terhad. Kita tidak mungkin dapat melakukan perkara-perkara ajaib Tuhan. Tetapi biarlah pada hari ini Roh Kudus Tuhan datang melantah gereja Tuhan. Ada pekerjaan ajaib dari Allah Bapa. Tuhan memberkati saya dan saudara. Tuhan memberkati gereja Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai saya dan saudara dalam hidup ini. Haleluya. Mari saya berdoa bagi kita. Allah Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami telah melihat dan merenungkan firman tentang karunia Roh Kudus. Sangat penting, perlu bagi gereja Tuhan.
untuk hidup, untuk dipulihkan, dan untuk maju dan membangun dalam hidup. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang memberkati setiap diri pribadi kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation's bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever is Christ. Praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever is Christ. Sing, oh, oh, ah. Hey, oh, ah. We sing, hey, oh, ah. Hey, oh, ah. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. Naluku dan Tuhan tahu. Naluku dan Tuhan tahu. Diombang saya Tuhan lah. Diombang saya Tuhan lah. Tiada seperti Tuhan kita. Tiada seperti Tuhan kita. There is no one like our God. We sing. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever rejoicing. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. We sing. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. 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 Terima kasih karena masih setia bersama kami hingga ke saat ini dalam talian BEM Grace Bahasa Malaysia. Demikianlah khotbah yang disampaikan oleh Pastor Oda sebentar tadi, yaitu apa nasib gereja tanpa karunia Roh Kudus. Dalam ayat firman 1 Korintus 12:4-11, di mana poin yang pertama menyatakan tidak melibatkan Yesus, kedua, tiada mujizat, ketiga,
tiada pemulihan. Rema saya di mana berkumpul orang-orang yang bersungguh menerima dan percaya kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus ada di dalam hatinya. Maka di situ ada gereja. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi pribadi kita. Petikan dalam ayat firman Tuhan menyatakan, segala di bawah kolong langit hanyalah kesia-siaan belaka. Tapi dengan Roh Kudus, Allah dekat dengan kita. Saya kongsikan satu firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Tetap bersandar kepada Roh Kudus. Amin. Saya yakin semua kita sudah diberkati dan mendapat rema dari khotbah Pastor Oda sebentar tadi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, jangan lupa untuk klik butang like, subscribe dan share dan dengan keluarga dan rakan-rakan anda. Dan paling penting, on butang notifikasi video YouTube daripada BM Grace. Jumpa anda lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih kerana atas karunia-Nya damai sejahtera menyertai kita semua. Bye. Kami rindukan kuasa